Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sejumlah aliansi masyarakat gelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI dan massa menuntut sejumlah hal. Salah satunya menghapus tunjangan DPR RI. Saat menyampaikan tuntutan, massa sempat bentrok dengan polisi. Kedua belah pihak saling dorong hingga polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Massa terpecah ke berbagai arah, tapi sebagian tetap bertahan di sekitar Jalan Gatot Subroto. Di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul, menyatakan pendapat asalkan dapat disampaikan dengan tertib. Dasko bilang apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, semua masukan dari masyarakat akan membantu perbaikan kinerja DPR. Ia pun mengajak masyarakat untuk sama-sama berbenah dalam membangun bangsa. Ya, mari kita sama-sama saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Saudara, suara rakyat menggema menyuarakan tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal. Masyarakat meminta wakil rakyat peka dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tuntutan demonstrasi warga di depan gedung DPR RI hari ini kita akan bahas dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bung Adi, Bung Irawan. Malam, Mas. Saya ke Bung Irawan dulu kalau gitu. Sebagai orang yang duduk di DPR yang tadi siang didemo sama banyak masyarakat. Saya konfirmasi dulu. Tadi polisi bilang katanya pendemo ini sudah diterima di internal DPR sebelum kericuhan terjadi. Apa betul begitu? Detailnya saya tidak tahu. Karena kami Komisi 2 tadi juga sedang melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun di DPR kan memiliki yang disebut dengan alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat. Bisa jadi alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat yang menerima. Yang menerima itu. Oke, berarti Anda juga tidak terinformasikan ya bahwa memang ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang diterima oleh DPR RI sebelum kericuhan terjadi. Tapi saya ingin bertanya juga soal tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan hari ini, begitu ya. Terlebih soal tunjangan yang belakangan ini ramai. Meskipun ada tuntutan lainnya sebenarnya, ada 12 poin yang saya catat tadi, termasuk salah satunya tadi pembahasan RUU perampasan aset yang belum juga disahkan hingga saat ini. Tapi kita berangkat dari tunjangan DPR RI yang publik nilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat saat ini. Apa yang bisa Anda katakan dengan tuntutan publik yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini? Yang pastinya begini, tadi Ibu Puan, Pak Dasko, selaku pimpinan DPR telah menyampaikan sikap dan pendapatnya bahwa yang pertama yang dilakukan oleh para demonstran tadi, publik, masyarakat yang menyampaikan protes, itu bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, bagian dari kebebasan berekspresi, dan itu bagian yang kami di DPR menghormati, dan itu juga bagian introspeksi kami terhadap apa yang disampaikan oleh publik dan demonstran tadi itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan mengenai tunjangan DPR, sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang juga sensitif, bukan jawabannya aja yang sensitif. Kenapa sensitif? Sehingga pertanyaan, karena begini, karena kalau kita menyebut kaitannya mengenai angka, orang akan melihat dan menilainya sebagai sesuatu yang
berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri memahami sebagai anggota DPR, yang namanya tunjangan itu adalah tunjangan yang digunakan oleh anggota DPR dalam konteks keberadaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemudian kepentingan di dapilnya, sehingga apa yang kemudian terangkum dalam apa yang ditransfer ke masing-masing anggota DPR ya sebenarnya kembali ke masyarakat juga, karena tunjangannya adalah tunjangan dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan gitu. Jadi menurut Itu Anda yang saya angka tunjangan ataupun take home pay lah boleh dikatakan ya, apa yang didapat oleh DPR ini sudah sebanding begitu, sudah sepadan dengan apa yang harus dikerjakan oleh DPR sejauh ini dan hasil yang sudah dikerjakan? Nah, ini yang aku bilang ini pertanyaannya yang sensitif. Ya betul, pertanyaannya yang sensitif. Oke. Karena kalau kita jawab sepadan, nanti dibilang anggota DPR-nya kok besar banget gitu. Nanti kita bilang nggak cukup, nanti dibilang nggak sensitif kepada publik atau rakyat. Sebenarnya pertanyaan yang paling tepat sebenarnya itu digunakan untuk kepentingan apa yang kemudian dihasilkan oleh setiap anggota DPR. Nah itu kalau itu saya kalau gitu gini, untuk memoderasi kalimat yang pantas diberikan kepada publik, penjelasan yang pantas diberikan kepada publik, mungkin Bung Adi Praitno bisa menjelaskan apa yang harusnya disampaikan? Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029, ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Sewa rumah. Nah, itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks Radia. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya nih 76 itu juta. Tadi kalimat yang harus dimoderasi menurut saya. Iya betul, dan bahkan ada yang ngaman, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR, rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal, tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka. Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini, direksi-direksi, di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah, itu juga harus kita pelototi. Oke, jadi kalau mau memoderasi sebenarnya lembaga yang punya katakanlah tunjangan fantastis begitu, tidak hanya lembaga legislatif ya kan, lembaga eksekutif juga besar. Nah, apakah juga Anda bisa menjelaskan soal itu bahwa DPR itu bukan satu-satunya, dan kalau misalnya dikomparasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya di eksekutif masih banyak yang jauh lebih besar. Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Bung Irawan. Tetaplah bersama kami.
Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang, aktif fluoride, enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Lion. Moms and Dads, tahu nggak sih, ruam popok itu bukan cuma soal kulit merah aja, bisa bikin si kecil rewel dan nggak nyaman bergerak. Karena itu, Baby Happy bikin gerakan anti ruam bareng 1000 ibu dan bayi. Ganti popok serentak dan mendapatkan rekor muri. Gerakan ini hadir di 10 kota, lengkap dengan talk show bareng dokter. Hai Moms and Dads, aku lagi di festival gerakan anti ruam dari Baby Happy. Seru banget, bisa nikmatin momen berharga bareng si kecil. Yuk kita pakai popok Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialicious. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emerald Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Confident enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja? Seru. Flex your hair now with Emerald Shampoo Special Edition BT21. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam, saya Audrey Chandra. Anda menyaksikan Kompas Update. Saudara, seorang aparat Polres Lombok Barat ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi yang mengenaskan 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur, Lembang, Lombok Barat. Warga digegerkan dengan temuan jasad di sebuah kebun kosong di Desa Nyiur, Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Diduga kuat, Brigadir Esko yang merupakan anggota Intel Polres Lombok Barat menjadi korban pembunuhan. Jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Setelah diotopsi, jenazah dimakamkan di tanah kelahirannya di Lombok Tengah. Demikian Kompas Update untuk saat ini. Program Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan kembali.
Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Lanjutkan lagi perbincangan di Sapa Indonesia Malam, saudara. Tadi saya bertanya ke Bung Irawan soal bagaimana memoderasi kalimat kepada publik begitu ya, supaya publik juga paham bahwa anggota DPR juga perlu amunisi lah untuk bekerja begitu. Perlu amunisi bekerja sehingga jumlah yang ditetapkan untuk tunjangan itu yang memang benar-benar terpakai untuk kerja, bukan yang lain-lain. Dan jika dikomparasikan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan lembaga eksekutif begitu. Belum lagi misalnya BUMN, komisaris-komisaris itu kan yang juga punya pendapatan yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini kepada publik supaya publik sebenarnya paham gitu dengan konteks ini? Saya ingin mengatakan bahwa DPR itu satu lembaga yang sangat penting dalam satu negara demokrasi. Karena satu-satunya lembaga yang bisa melakukan check and balances terhadap kebijakan presiden itu hanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Fungsi-fungsi segregasi aspirasi itu bisa dilakukan oleh anggota DPR. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi itu, kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari apa yang kami terima itu juga kembalinya kepada masyarakat, karena bagian dari tunjangan tersebut itu tunjangan dalam rangka meningkatkan fungsi kita sebagai selaku anggota DPR. Kaitannya dengan lembaga pemerintahan lain, BUMN, karena kebetulan saya hanya membidangi pemerintahan dalam negeri, bukan tidak membidangi BUMN. Jadi saya tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan penghasilan di BUMN. Nah, kalau gitu begini, mungkin publik tidak akan terlalu resah, tidak akan terlalu banyak gejolak ketika DPR juga memberikan fungsinya dengan baik, memberikan kinerjanya dengan baik gitu kira-kira Bung Adi ya, supaya publik juga terpuaskan. Yang namanya publik ini mungkin Bung Irawan punya yang kita sebut publik itu di konstituen, di dapil gitu. Itu mungkin memang paham dengan kinerja Pak Irawan. Tapi ini kita berbicara publik secara umum. Misalnya di Jakarta saja dengan gejolak yang luar biasa seperti tadi gitu. Apa yang bisa Anda tunjukkan kepada publik secara umum gitu, bahwa kinerja DPR ini sebenarnya bisa diperbaiki dan akan ada kerja nyata kok untuk publik. Nah, itulah tadi salah satu tadi yang disampaikan Pak Adi Prayitno, bahwa sebenarnya persoalan yang muncul di publik saat ini itu bukan hanya persoalan nominal atau angka, tapi juga kaitannya dengan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan kebijakan tersebut kepada rakyat, agar kemudian rakyat mendapatkan cukup penjelasan terkait dengan keuangan atau penghasilan atau tunjangan yang diberikan kepada DPR itu dalam rangka meningkatkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dari anggota DPR itu sendiri. Nah, kaitannya dengan apa yang kemudian telah dilakukan oleh DPR, saya menyadari dan sebagian besar anggota DPR di DPR menyadari bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota DPR RI itu adalah terkait dengan kepercayaan publik. Tetapi kalau kita mengukur apa yang kemudian dikerjakan selama ini, banyak kemudian kinerja pemerintahan ini itu juga kualitas kinerjanya itu berdasarkan hasil pengawasan. Bicara soal DPR. Kualitas kinerja, Anda kan juga di Komisi 2 ya? Komisi 2. Sekarang saya juga pengen tanya, di Komisi 2 sedang membahas apa saja yang produk legislasi ya, kita berbicara produk legislasi yang langsung berkaitan dengan publik dan bisa diwujudkan dengan cepat misalnya. Nah, misalnya saya di Badan Legislasi DPR dan Komisi 2 DPR. Satu kaitannya misalnya efisiensi terkait dengan biaya penyelenggaraan pemilihan umum. Itu sangat tinggi, kemudian kami minta untuk dilakukan rasionalisasi terhadap anggaran pemilu itu selesai. Yang kedua, kemudian kami juga meminta tadi melalui Kementerian Dalam Negeri misalnya kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan agar dinaikkan secara wajar dan proporsional, tidak kemudian langsung secara signifikan yang itu bisa membebani rakyat. Kemudian legislasi kami sedang mendorong terkait dengan badan usaha milik daerah yang saat ini banyak dari aset-aset BUMN tersebut. Jadi ada banyak. Soal pajak-pajak yang ramai di daerah itu juga Komisi 2 kawal itu ya? Kami kawal dan itu bagian dari kesimpulan kami dan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan itu juga sebenarnya pemerintah juga melalui Menteri Dalam Negeri
memberikan inisiatif dan itu menyampaikan kepada kami, telah memberikan edaran agar tidak ada kenaikan yang signifikan terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Itulah fungsi DPR, mengingatkan pemerintah agar kemudian tidak mengambil kebijakan yang eksesif. Bung Adi, kalau Bung Irawan ini bisa mengelola sepertinya, mengelola kerja-kerja nyata lah, boleh dikatakan begitu. Tapi bagaimana dengan anggota yang lain? Ini kan kita ngomong kalau DPR semua aja dipukul rata begitu. 580 lebih anggota DPR kayaknya kelakuannya sama aja begitu gitu. Gimana biar bisa publik tuh paham? Saya kira memang biang huru hara kekisruhan ini pertama, ada satu keyakinan bahwa anggota dewan itu selesai dengan dirinya, terutama secara ekonomi. Jadi soal gajinya besar, mau sedang ataupun kecil itu nggak masalah. Karena kita mendengarkan selama ini anggota dewan kalau sudah bicara atas nama rakyat, mengabdi, selesai semuanya, nggak ada urusan dengan berapapun dapat upah ataupun dapat keuntungan-keuntungan yang didapatkan sepanjang menjabat. Kan itulah yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Pak Dewan itu mau digaji berapapun nggak ada persoalan. Tapi nyatanya itu kemudian menjadi perbincangan adalah tunjangan ini, tunjangan itu yang kemudian dianggap tidak cukup. Itu dalam hal satu. Nah yang kedua memang harus diakui banyak sekali yang sebenarnya ingin tahu sebenarnya men-tracking, mengukur bagaimana anggota dewan itu bekerja. Kan variabelnya dua, kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kuantitatif tentu orang bertanya-tanya, sebenarnya apa saja progress report yang sudah dimainkan oleh kawan-kawan anggota dewan sejak dia dilantik menjadi seorang yang kemudian dianggap sebagai legislator. Kan orang ingin tahu dari segi jumlah. Lalu dari segi kualitatif, ketika muncul isu-isu yang krusial di rakyat, mulai dari politik, mau dari ekonomi, mau dari hukum, ada tiga kemudian anggota dewan yang pasang badan misalnya, dia memberikan pembelaan kepada rakyat bahwa dialah pejuang rakyat yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kisruh terkait dengan bendera One Piece, tapi kita tidak mendengar ada yang pasang badan bahwa rakyat jangan pernah takut untuk mengibarkan bendera One Piece, itu bagian dari demokrasi. Ada yang bicara seperti itu ya? Saya kira banyak ya. Kalau banyak tidak, tapi kan ini tidak menjadi sebuah sikap politik secara terbuka. Satu persatu iya. Yang melembaga. Yang melembaga, ini kan sikap personal. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12% beberapa waktu yang lalu, nggak muncul juga sikap kritisnya. Secara kelembagaan DPR merekomendasikan, terutama DPR yang terkait, bahwa ada sesuatu yang nggak make sense dan nggak masuk akal ketika PPN naik misalnya 12%. Begitupun dengan informasi-informasi yang lain. Publik itu hanya ingin tanya bahwa ketika ada isu yang menjadi concern publik, concern rakyat, anggota dewan secara kelembagaan, terutama komisi-komisi yang terkait, itu memberikan statement dari hasil RDP mereka. Kementeriannya dipanggil, kemudian ada feedback, dan disampaikan apa rumusannya. Itulah yang saya kira untuk men-tracking apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Tentu anggota dewan banyaklah 1-2 yang ngomong, tapi sekali lagi mereka mengatasnamakan pribadi, tidak kelembagaan. Nah yang ketiga Radi, saya harus akui anggota dewan itu bukan hanya soal personal, bukan hanya membawa dirinya. Saya tidak ingin membela anggota dewan, tapi minimal ada satu diskursus yang kita tahu, bahwa DPR itu seperti perusahaan dia, karena dia begitu banyak mengentertain, begitu banyak orang yang dikoordinir. Misalnya anggaplah setiap bulan dapat 100 atau 150 juta, kan ada tunjangan-tunjangan yang harus diberikan, ada infak kan, misalnya buat fraksi, ada buat partai, pusat, kabupaten, kota, dan provinsi. Kan kewajiban anggota dewan diberikan. Belum lagi misalnya memaintain bagaimana basis-basis konstituen. Setiap kunjungan dia butuh logistik dan seterusnya. Infak yang saya maksud itu adalah iuran faksa dalam tanda kutip. Karena anggota dewan ini kan dia punya iuran sepertinya. Bagaimana dia untuk mendinamisasi struktur baik mungkin di fraksi ataupun di partai. Jadi sebenarnya total yang disebut dengan 100 atau 130 itu kos politik, itu adalah sebenarnya nggak ada artinya kalau itu dicacah satu persatu untuk kepentingan anggota dewan secara umum. Tapi sekali lagi harus dijelaskan dong yang kayak gini-gini ke publik bahwa apa yang didapatkan oleh anggota dewan kalau dihitung dengan kos politik dari rapat, ketemu rakyat, ada infak buat fraksi, buat partai, ini kurang dan minus loh anggota dewan. Kan kalau begitu jalan ceritanya ya kalau saya pinjam, jadi yang bilang kurang Pak Adi. Kalau saya pinjam pernyataan seseorang, jadi pemimpin itu kalau nggak memberi bukan pemimpin, gitu katanya. Nah, ini memang ada frasa seperti itu dan ada anggapan masyarakat itu kalau memang tidak diberi sesuatu tidak akan mau bekerja untuk anggota dewan, terutama yang memelihara konstituennya begitu kan, itu juga rakyat begitu yang harus dipelihara, ya itu harus memberi gitu karena. Nah, Mas Adi, tapi kalau begini Bung Adi, kalau kita bicara konteks tadi kos politik yang begitu mahal, berarti ya itu yang harus dijelaskan kepada publik bahwa kos politik itu mahal, sistem demokrasi yang harus dirubah atau bagaimana?
Ya, pertama memang harus dijelaskan bahwa anggota dewan itu tidak hanya membawa dirinya, tapi dia membawa keseluruhan kepentingan partai, kepentingan fraksi, kepentingan konstituen dan dapil basis yang diwakilinya. Kalau itu dijelaskan semacam apa namanya? Kalau kita bikin RAB, kayak semacam bikin rancangan anggaran. Jadi kalau dijelaskan ke publik, ini loh yang gaji didapatkan tiap bulan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh anggota dewan, ini nggak sepadan. Kalau itu bentuk akuntabilitas publik, disampaikan secara terbuka, oh iya ya anggota dewan itu ternyata sekalipun besar pendapatannya, tapi pengeluarannya jauh lebih besar. Itu akan make sense. Itulah yang saya kira dalam konteks itu supaya untuk mengamputasi dan diskusinya tidak itu-itu saja. Sorry itu saya harus kita katakan, kan banyak juga rakyat tidak tahu. Anggota dewan itu macam perusahaan dia. Banyak hal yang harus dia kelola, banyak hal yang dia tanggung jawab, kira-kira begitu. Tapi saya ada satu hal yang menarik juga tadi yang diungkapkan oleh Bung Adi, dan harus saya tanyakan ke Bung Irawan. Soal pernyataan, kalau dulu saya melihat DPR itu misalnya menyelesaikan satu kasus, ada pernyataan secara kelembagaan dari fraksi, misalnya fraksi Golkar menyimpulkan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya melihat hari-hari ini kok tidak ada. Itu yang mungkin menjadi kritik publik. Kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan secara terlembaga, tetapi itu tadi pendapat individu yang muncul. Jadi seolah-olah ini bukan kerja kolektif lembaga yang namanya DPR RI gitu. Sebenarnya telah terlembaga. Hasil-hasil rapat DPR bersama pemerintah itu kan menghasilkan satu kesimpulan dan menjadi rekomendasi DPR kepada pemerintah. Cuma mungkin ada dua hal menurut saya. Bisa jadi karena tidak tahu, misalnya karena tidak mengikuti rapat DPR bersama pemerintah sehari-harinya. Yang kedua memang tadi telah a priori terhadap DPR karena ketidakpercayaan terhadap DPR tadi. Ya, itu berarti harus dibangun lagi kepercayaannya. Nah inilah tadi yang kemudian dikatakan oleh pimpinan DPR bahwa apa yang kemudian disampaikan rakyat publik melalui aksi demonstrasi itu adalah bagian dari koreksi yang berupaya untuk terus kami perbaiki. Tapi kami juga berharap agar apa yang kami kerjakan bisa ditonton oleh publik gitu. Yang pertama tadi soal transparansi, akuntabilitas, dialog, komunikasi yang diperbaiki, dan cara kerja kelembagaan yang diperbaiki. Saya kira juga publik akan paham jika memang ini bisa terjelaskan kepada publik dengan gamblang tanpa ada sekat apapun, begitu. Itu tantangan bagi DPR. Tapi Radi, di tengah situasi ekonomi yang tidak oke-oke saja, agak sensitif nyebut angka. Jadi sekalipun ada tunjangan, janganlah disebutkan itu. Makanya aku bilang tadi, bukan cuma jawabannya yang sensitif, pertanyaannya juga sensitif. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Tadi perbincangan kami dengan Direktur Eksekutif Partai Politik Adi Praitno dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita jumpa lagi waktu. Saudara, setelah jeda kami akan punya informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, diantaranya petenis Indonesia Janice Chan yang menorehkan sejarah baru Grand Slam Amerika terbuka. Sesaat lagi. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih.